Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum mulai videonya, saya doakan semoga Sobat Islam semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar kita selalu berbagi kebaikan dan inspirasi. STSIUN TV memberitakan betapa mencekamnya kondisi negara Israel saat ini, langit terbakar, sirene merong, dan dunia terpaku. Apakah ini benar-benar awal dari akhir? Sebuah nadi kiamat berdetak dari timur tengah. Telepon Afif, dini hari, cahaya, kilat menyapu langit. Bukan dari badai petir, melainkan dari rudal balistik jarak jauh yang meledak di atmosfer. Kamera CCTV jalanan menangkap detik-detik dramatis. Orang-orang berlari, anak-anak menjerit, dan suara ledakan menggetarkan bangunan hingga pondasinya. Media global langsung melabelinya serangan terbesar Iran dalam sejarah terhadap Israel. Tapi apakah ini hanya serangan biasa atau lonceng kematian bagi sebuah negara? Beberapa jam sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, berdiri di atas podium dalam upacara yang diliputi aura apokaliptik. Di belakangnya berkibar bendera hitam bertuliskan Ya Mahdi. Adrikni tanda simbolis dalam kepercayaan Syiah akan hadirnya Imam Mahdi menjelang kiamat. Kami tidak hanya membalas, katanya dalam pidato yang kini viral di seluruh dunia. Kami memulai akhir zaman, dan itu dimulai di tanah pendudukan. Konflik antara Israel dan Iran telah berlangsung selama puluhan tahun, tapi minggu-minggu terakhir, ketegangan itu mencapai titik didih. Serangan udara misterius di Damaskus yang menewaskan beberapa jenderal tinggi Iran dianggap sebagai pemicu langsung. Iran, melalui Garda Revolusi, bersumpah akan membalas, tapi tak ada yang menduga bahwa balasan itu akan menjadi hujan rudal, drone kamikaze, dan pernyataan terbuka perang suci. Sementara itu, di Yerusalem, pemerintah Israel mengadakan rapat darurat. Kita belum pernah melihat hal seperti ini sejak Perang Yom Kippur, kata seorang pejabat pertahanan. Tapi kali ini lebih buruk. Ini bukan lagi konflik regional, ini potensi perang dunia. Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, namun dengan mengirim pasukan langsung Rusia dan Cina mengeluarkan peringatan kera agar seluruh pihak menahan diri. Tapi nyatanya, Timur Tengah terbakar, ekonomi global mulai terguncang, harga minyak melambung, bursa saham merah membara, dan di media sosial, tagar-pagar anti-mes, pagar Israel Lunderfear, dan pagar Mahdi's Coming mendominasi trending topik di berbagai negara. Banyak yang mulai mengaitkan peristiwa ini dengan nubuat-nubuat kiamat. Pendeta, ulama, dan pemuka agama dari berbagai tradisi mulai angkat bicara. Saluran YouTube penuh dengan teori akhir zaman, namun analis politik memperingatkan, ini bukan nubuat, ini strategi. Iran tahu bahwa menyerang Israel secara frontal bisa memicu kehancuran dua arah, tapi dalam perang asimetris, persepsi adalah segalanya. Pada bab 5 dan seterusnya, cerita ini berkembang seperti gelombang tak terkendali. Kota-kota di utara Israel, seperti Haifa dan Safed, menjadi target serangan rudal dengan akurasi tinggi. Sementara itu, Hizbullah di Lebanon mengklaim dukungan penuh dan mulai menyerang dari utara. Laut Mediterania yang dulu tenang kini dipenuhi kapal perang. Sinyal radio dari kapal induk AIS terdengar. Kami mendeteksi mobilisasi armada Iran di Teluk. Rakyat sipil Israel berbondong-bondong menuju bunker bawah tanah. Sementara Iran merilis video balistiknya secara masif, menyatakan telah mengaktifkan proyek Hiyamah, sebuah sistem pertahanan dan serangan yang selama ini hanya legenda. Pemimpin militer Iran, Jenderal Soleimani, dua anak dari mendiang Qasem Soleimani, tampil dengan baju perang dan Al-Quran di tangan. Kami tidak takut mati, kami menjemputnya, ucapnya. Dunia Islam pun terbelah. Beberapa negara Arab mendukung Iran secara diam-diam, yang lain takut dan memilih bungkam. Sementara Israel membalas dengan sistem Iron Dome yang kewalahan, dan akhirnya menggunakan teknologi laser terbaru yang disebut Light Shield. Namun, rudal-rudal Iran terlalu banyak. Teknologi tidak cukup cepat, kota demi kota lumpuh. Di tengah kekacauan, sebuah siaran bocor dari dalam bunker Mossad menyebut bahwa Israel tengah menyiapkan kode Samson, yaitu opsi penghancuran total dengan nuklir jika negara itu dalam ambang kehancuran. Di media sosial, teori konspirasi meledak. Apakah ini Armageddon versi nyata? Seorang pengungsi dari Nazaret menangis di depan kamera. Mereka ingin menghapus kami dari peta, dan mungkin mereka hampir berhasil.
Di sisi lain, rakyat Iran juga menderita serangan balasan Israel ke Tehran, memporak-porandakan bandara, rumah sakit, dan pusat pemerintahan. Para ulama terus menyerukan jihad, sementara rakyat biasa memohon perdamaian. Di PBB, sidang darurat berlangsung kacau, tidak ada suara bulat, tidak ada keputusan, dunia benar-benar buntu. Dan di tengah kegelapan itu, muncul satu video, seorang bocah perempuan di Gaza, dengan darah di wajahnya, berkata pelan, "Apakah Tuhan sudah menyerah pada kami semua?" Kalimat itu menggema dan menjadi simbol dari kegilaan yang terjadi. Media global menjadikannya ikon. Lagu-lagu duka mulai bermunculan. Puisi-puisi tentang kiamat dibacakan di jalanan. Orang-orang di New York, Tokyo, Jakarta, bahkan Rio de Janeiro mulai mengadakan doa bersama. Dunia sadar, ini bukan lagi sekadar konflik Timur Tengah, ini adalah ujian akhir bagi kemanusiaan. Dan bab-bab selanjutnya mengisahkan lebih dalam, pengkhianatan dari dalam, operasi hitam oleh intelijen asing, ramalan kuno yang tampak jadi kenyataan, hingga upaya terakhir perdamaian oleh seorang anak kecil yang menjadi jembatan antara dua dunia. Semua itu tertuang dalam satu narasi panjang, bahwa mungkin kiamat bukan tentang kehancuran dunia, tapi tentang hancurnya nurani kita sebagai manusia. Dan kemudian, pada fase berikutnya dari narasi besar ini, dunia memasuki tahap ketegangan maksimum. Israel mulai melakukan mobilisasi penuh, mendeklarasikan status darurat nasional tingkat terakhir, mengaktifkan jaringan bawah tanah yang dikenal sebagai Arsip Solomon, sebuah sistem bunker berteknologi tinggi yang menampung ratusan pemimpin sipil, data nuklir, dan warisan budaya nasional. Di saat bersamaan, Iran mengirim drone bersenjata ke pangkalan militer AS di Qatar dan Bahrain, menciptakan ketegangan lanjutan yang menuntut perhatian global. Inggris dan Prancis mengerahkan kapal perang ke Laut Tengah. Di jalanan Teheran, poster raksasa Imam Mahdi muncul di setiap sudut kota dengan teks menyala merah. Kemenangan sudah dekat. Di Yerusalem, kelompok ultra-ortodok yang sebelumnya menolak militer kini turun ke jalan, membawa kitab suci dan senjata bersamaan. Gerakan ini diberi nama prajurit Daud. Sementara itu, siaran berita mulai menunjukkan kehancuran Al-Aqsa akibat rudal nyasar, memicu ledakan emosi di dunia Islam. Protes meledak di Istanbul, Karachi, Kairo, hingga Jakarta. Seruan jihad semakin menguat, dan media mulai menayangkan video perpisahan para syuhada digital anak muda dari berbagai negara yang siap mati demi tanah suci. Dunia maya menjadi medan perang psikologis. Avatar-avatar misterius menyerang sistem satelit, menyebarkan informasi palsu, hingga membajak siaran berita internasional. Di tengah kekacauan, muncul tokoh aneh. Seorang pria buta yang disebut-sebut bisa meramalkan jalannya perang melalui suara detak bom. Ia bernama Isa bin Maryam, bukan Mesias, tapi seorang mantan analis sonar kapal selam yang kini dipercaya sebagai nabi oleh sekelompok penyintas di bawah reruntuhan Beirut. Ceritanya menyebar menjadi mitos modern, dan dari reruntuhan itu pula muncul harapan aneh bahwa hanya melalui suara, dunia akan menemukan kembali arah. Sementara itu, Vatikan mengadakan doa global lintas agama, dan tahu sendiri menyatakan bahwa ini adalah momen ujian moral terbesar sejak Perang Dunia II. Di balik layar, dokumen rahasia bocor menunjukkan bahwa sebuah komet kecil tengah menuju bumi, diperkirakan akan melintas dekat atmosfer dalam 72 jam ke depan. Beberapa ilmuwan mengaitkannya dengan nubuat kuno dalam kitab Wahyu, tapi publik sudah terlalu lelah untuk panik. Mereka sudah hidup dalam kiamat harian. Di reruntuhan Gaza, anak kecil yang sama Aminan, namanya menulis surat kepada dunia. Jika Tuhan tak datang, mungkin kita harus belajar menjadi Tuhan bagi satu sama lain. Surat itu viral, diterjemahkan ke 84 bahasa, dan dibacakan dalam sidang. PBB yang sunyi, tangis pecah, diam menyelimuti, dan untuk sesaat, dunia menahan napas, karena di batas kehancuran, secercah cahaya, sekecil apapun, tetaplah harapan. Dan ketika dunia bersatu dalam keheningan itu, lahirlah satu inisiatif anak dari para ilmuwan di Swiss dan Jepang. Proyek Gaia, upaya terakhir menyelamatkan planet, bukan dari perang, tapi dari kehancuran spiritual. Proyek ini bukan teknologi, bukan pula senjata, tapi program rehabilitasi psikologis global. Mereka menciptakan jaringan digital terpadu bernama LUX, sistem yang memungkinkan manusia merasakan emosi orang lain melalui sinyal elektrokognitif. Miliaran orang mulai terkoneksi. Orang Yahudi bisa merasakan penderitaan Muslim, orang Iran bisa merasakan kesedihan warga Israel,
Tangisan Aminah dirasakan oleh jenderal tua di Yeriho ketika emosi menjadi milik bersama. Pertempuran melambat. Rudal berhenti, tidak karena kehabisan bahan bakar, tapi karena tangan yang hendak menekan tombol peluncur mulai ragu, merasa beban moral yang menumpuk. Satu persatu pemimpin dunia mulai menyerukan gencatan senjata global. Presiden Prancis menangis. Di televisi nasional, pemimpin Cina membacakan puisi sufi. Dan dari reruntuhan sebuah desa di Suriah, seorang ibu bernama Zainab menyalakan pelita dan berkata, kalau mereka tidak bisa melihat terang, maka biar kita yang jadi terang itu. Dunia pun perlahan pulih, meski luka tetap tertinggal, tapi dalam kesunyian pasca perang, suara Isa bin Maryam terdengar lagi, samar dalam siaran gelombang padat yang dipancarkan dari bawah tanah. Kiamat bukan tentang dunia yang berakhir, tapi tentang manusia yang lupa bagaimana mencintai, dan kalimat itu menjadi akhir dari awal yang baru. Namun dunia belum sepenuhnya selesai. Setelah gencatan senjata tercapai, dunia menghadapi tantangan baru. Kepercayaan, tidak ada bangsa yang benar-benar pulih hanya dari kesepakatan diplomatik. Maka dimulailah era rekonsiliasi kolektif di Yerusalem. Sebuah bangunan baru didirikan, rumah tiga agama di dalamnya, berdiri berdampingan sinagoga kecil, musola sederhana, dan kapel sunyi. Tiga pemuka agama duduk bersama setiap pekan, tidak untuk menyatukan iman, tapi untuk mengakui luka masing-masing. Di Teheran, anak-anak diajarkan sejarah Israel di sekolah. Di Telepon Afif, anak-anak belajar tentang budaya Persia. Dunia mencoba perlahan memperbaiki jaringan empati yang sempat putus. Aminah, bocah dari Gaza, diundang ke PBB untuk berbicara. Ia tidak membawa pidato, hanya membuka surat yang sama yang ia tulis dari puing-puing. Aku hanya ingin kita bisa duduk di meja yang sama, makan roti yang sama, dan berhenti saling menakuti. Tangannya gemetar, tapi suaranya jelas, dan seluruh aula berdiri memberi tepuk tangan paling panjang dalam sejarah. Ketika Aminah kembali ke kampung halamannya, ia disambut bukan dengan bendera, tapi dengan taman kecil tempat anak-anak bermain tanpa rasa takut. Sebuah ukiran dipasang di gerbang. Taman, cinta adalah satu-satunya senjata yang tidak perlu ditembakkan.